Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam dunia takwa ada hal-hal yang dilarang manakala kita menjalankannya, itu disebut maksiat. Ada hal-hal yang diperintah tatkala kita menjalankannya, disebut sebagai taat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, taat dan maksiat ini mempunyai konsekuensi masing-masing. Munculnya satu hukum yang disebut maksiat akibatnya kita akan menghadapi satu azab, cacian, makian. Munculnya satu taat akan menghadapi satu pujian, atau bisa dikatakan sebagai pertolongan. Nah, sesuai dengan hal tersebut, maka kami akan mencoba untuk membahas persoalan ini dengan tema nikmatnya tatkala hati berbuat maksiat. Satu makalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tentang masalah hiasilah hatimu dengan kemaksiatan dan janganlah hatimu kau hiasi dengan ketaatan. Ini maksud dan tujuannya apa? Dan pengertian makalah tersebut yang bagaimana, Bapak Ibu rahimakumullah. Maksud daripada maksiat di sini adalah hati bermaksiat terhadap hawa nafsu. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu kita tentang. Apa yang diharapkan oleh hawa nafsu kita jauhi. Bentuk penentangan hati terhadap perintah hawa nafsu tatkala
hal ini kita lakukan, maka berarti hati maksiat terhadap hawa nafsu. Tatkala hati maksiat terhadap nafsu, maka sebaliknya itu bertanda bahwasanya hati taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sejarah cerita yang terjadi pada legenda Baginda Adam alaihissalam tatkala Allah melarang saudara Adam untuk mendekati satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah melarang Adam untuk mendekati satu pohon yang berbuah, pohon huldi. Di situ malah nafsu memerintahkan terhadap Adam supaya mendekat. Bapak Ibu, yang pada intinya adalah nafsu memerintahkan terhadap hati untuk menjalin asmara terhadap kesenangan dunia. Tatkala ini kita lakukan, maka kita berarti taat terhadap nafsu. Kalau kita taat terhadap nafsu, secara otomatis kita hati telah bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud mengapa ketika kita maksiat ini mendapatkan satu kenikmatan yang terukur, karena kenikmatan ini adalah kenikmatan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kenikmatan yang bersifatkan palsu. Tiada kenikmatan yang bersifatkan abadi kecuali nikmatnya hati tatkala bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hiasilah hatimu dengan kemaksiatan. Tentanglah apa yang diperintahkan hawa nafsu. Dengan begitu, maka Anda dimasukkan dalam golongan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud hiasi hatimu dengan satu kemaksiatan. Bapak Ibu hadirin, yang kedua, ada kalanya orang ketika berlaku taat secara syariat, hatinya sudah merasa benar. Dan hal ini yang menjadikan hati seseorang tambah jauh pada Allah. Ada seseorang yang secara syariat berlaku maksiat dan menjadikan hatinya bertambah dekat pada Allah. Orang yang merasa dirinya benar ketika saat melakukan satu ketaatan secara syariat, itu justru
menjadikan hati bertambah jauh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya ya, ketika berlangsungnya satu ketaatan secara syariah, hatimu tetap menetapkan sifat hakikatnya hamba terhadap hambanya, dan menetapkan sifat wajibnya Allah terhadap Allahnya. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini laksana kita menabur satu benih, laksana kita menanam satu tumbuh-tumbuhan. Tatkala tumbuh-tumbuhan itu bersifatkan syirik pada Allah, maka konsekuensinya hati ini tambah jauh pada Allah. Dan tatkala satu tanaman ini bersifatkan keahatan pada Allah, maka apa yang kita petik, buah apa yang menjadikan dampak terhadap kita, itu tambah dekatnya hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan betul-betul menjadikan satu cambuk terhadap hati kita, dengan harapan ke depan hati semakin tambah baik pada Allah. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.